Selamat pagi teman-teman, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Sebelum memulai ibadah pagi ini, ayo kita berdoa dulu. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah pagi ini. Berkatilah dalam ibadah supaya lancar ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semua yang bersuka cita sorakan haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus tak satukan
sekolah minggu. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Kita mau naikkan pujian baru ya, kita belajar sama-sama, kita mau menjadi garam dan terang bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Haleluya Yesus. Pakai kami Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan ini aku, pakailah hidupku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jalanmu, ajarku mengikuti jejakmu, dalam setiap jalanku, jadikanku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segala
kerinduan anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kami mau menjadi karang dan terang bagi dunia ini. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada. Memancarkan kasih-Mu di setiap langkah. Dengan kerinduan hati anak-anak sekolah minggu katakan, jadikan ku saksi-Mu, karang dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkah. Jadikan ku saksi-Mu, karang dan terang-Mu, melalui tutur kata dan perbuatanku, segenap hidupku harumkan nama-Mu, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku, memancarkan kasih-Mu di setiap langkahku. Haleluya, Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu Tuhan, pakai hidup kami. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi kerinduan hati kami, bahwa kami anak-anak sekolah minggu, meskipun kami masih ada di rumah, kami masih beribadah di rumah, tetapi kami mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, di setiap langkah kami. Biarkan kami boleh memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati pagi hari ini. Dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak sekolah minggu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, waktunya kita memberikan persembahan. Mari sama-sama yang di rumah siapkan amplopnya ya. Kita masukkan persembahan kita di dalam amplop itu. Nanti kalau waktu mama papa ke gereja bisa dititipkan mama papa untuk disampaikan ke gereja. Oke? Sebelum kita memberikan persembahan, sama-sama kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan. Tuhan sudah begitu baik pada hidup kami, dan sekarang tiba waktunya kami akan memberikan persembahan. Biarkan kami boleh memberikan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang bersyukur untuk boleh memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Hai, selamat pagi teman-teman. Tahu enggak, pagi hari ini kakak ini kesel banget. Pokoknya kesel. Tadi pagi nih kakak punya makanan yang enak sekali. Tapinya dimakan sama kakaknya kakak. Pokoknya kakak harus
harus balas. Nanti kalau dia punya makanan yang kesukaannya, tak ambil. Hah. Pokoknya aku harus balas. Pagi. Ini ngapain sih pagi-pagi kok? Padahal tadi lo Pagi, anak-anak sudah pagi, bersuka pagi. cita memuji nama Tuhan. Ini kenapa ini kakak ini? Kenapa kak kamu kak kesel-kesel kayak gitu? Tadi kakak Yosi nggak dengar apa yang kakak Linda bilang. Aku ini kesel banget. Tahu enggak kamu? Enggak. Aku punya makanan yang enak, yang aku suka. Tapinya dimakan sama kakakku. Aduh, jengkel aku. Pasti nanti aku akan balas. Waduh kok gitu sih? Ya jangan dibales. Ya tapi diam-diam aja ngambil makanannya terus dia makan sendiri. Sudah daripada jengkel dan kemudian nanti makin apa namanya, aduh hati ini nggak karuan pagi Nggak hari bisa, ini. nggak bisa. Sudah, yuk, Nggak bisa. dengerin. Dia juga harus dibalas, Kak. Sudah, jangan. Kita pagi hari ini mau belajar dari firman Tuhan, yuk. Belajar bareng-bareng sama Iga Generation Junior yang sudah nunggu di situ loh. Kita akan belajar dari Alkitab, dari satu kisah yang luar biasa pagi ini kita akan dengarkan sama-sama kak. Kalau gitu, Oke, ya udah deh. dengerin ya. Aku mau dengerin firman Tuhan dulu. Aku Oke. mau pergi dulu ya. Iya. Udah, Kak. Hati-hati di jalan. Oke. Shalom anak-anak Eagle Generation Junior yang ada di rumah. Selamat pagi. Wah, katanya luar biasa sekali ya kalian. Sebentar. Kak Yosi buka dulu maskernya. Gini. Biar lebih merdu suaranya. Oke. Ya. Tadi sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan semangat. Nah, saat ini waktunya kita beri waktu yang terbaik buat mendengarkan apa yang jadi pesan firman Tuhan. Tadi Kak Linda pagi-pagi kok sudah jengkel, sudah pengen bales karena makanannya diambil sama kakaknya tanpa izin, langsung dimakan. Nah, tapi kita akan belajar pagi hari ini sama-sama ya. Apakah membalas itu adalah tindakan yang tepat kalau kita diperlakukan seperti itu? Nah, yuk kita akan siapkan dulu Alkitabnya, catatannya dan alat tulisnya. Oke ya, yang biasa mencatat, kita akan mencatat firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, dan yuk kita akan buka ya di Alkitab kita. Kita akan buka di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita akan baca, yuk. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang pertama sampai yang kelima. Oke, Kak Yosi akan membacakan buat kalian semua. Nah, kalian di rumah juga memperhatikan dan ikut membaca di dalam hati kalian. Oke, Kejadian 45 ayat yang pertama sampai yang kelima. Judulnya, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu."
Amin firman Tuhan. Nah, kita pagi hari ini akan belajar dari kehidupan Yusuf. Mungkin beberapa dari kalian sudah sering dengar tentang kisahnya. Sudah sering dengar bagaimana seorang Yusuf, kehidupan Yusuf dari guru kalian, dari orang tua, dari guru-guru sekolah minggu yang lain. Nah, tapi pagi hari ini Kak Yosi akan bagikan satu hal yang baru yang kita akan pelajari sama-sama. Oke, tema pagi hari ini yang mau dicatat bisa dicatat dulu ya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengampuni dan mengasihi. Sekali lagi, Kak Yosi ulang, mengampuni dan mengasihi. Ya, kisah Yusuf yang tadi sudah kita sama-sama baca kembali, mungkin itu menggambarkan satu perasaan yang, wah itu kayak istilahnya sinetron itu, waduh itu kalau diadegankan tuh jadi suasana yang melo banget gitu ya. Jadi itu rasanya, waduh terharu kalau lihat apa namanya ceritanya itu kalau difilmkan, disinetronkan misalnya kayak gitu. Nah, tapi ternyata dalam momen itu, dalam kisah cerita itu, padahal sebelumnya itu Yusuf mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Banyak hal yang membuat dia sakit hati. Kalau sakit hati itu sakitnya di mana? Sakitnya di sini atau di sini atau di sini? Waduh, itu aja kalau dicek ke dokter kadang dokter juga bingung ini. Ini perasaan kalau dicek pakai alatnya dokter sehat-sehat aja. Tapi kok nggak kelihatan ada luka atau apa, tapi sakitnya di mana? Sakitnya di dalam sini tuh loh. Aduh, sakit banget di dalam sini. Terjadi luka dalam katanya. Nah, tapi dari pembacaan Alkitab kita pagi hari ini, nah, sebenarnya Yusuf banyak alasan untuk dia bisa sakit hati loh. Oke, Om Yosi hanya mengingatkan aja, Yusuf diejek sebagai tukang tidur kan, tukang mimpi. Dia ceritakan mimpinya ke saudaranya, kamu mimpi apaan sih? Kayak gitu. Akhirnya setelah menceritakan mimpinya dia dimusuhi kakak-kakaknya. Kemudian mau dibunuh, tapi nggak jadi. Kemudian dia dibuang di sumur kering. Kemudian akhirnya, ada orang, dia akhirnya sama saudara-saudaranya dijual, dibuang. Bahkan ada kisahnya lagi dia difitnah sampai akhirnya masuk penjara. Waduh, bayangkan ya, kalau kehidupan Yusuf mengalami hal-hal yang sangat-sangat bisa bikin dia punya sakit hati yang dalam, luka hati yang dalam selama kehidupannya. Nah, sama seperti tadi Kak Linda, mungkin makanannya diambil sama kakaknya, perasaannya tuh ya seperti itu. Perasaannya seperti apa yang dialami Yusuf. Bahkan Yusuf mengalami hal yang lebih besar. Apa yang dialami itu, waduh lebih sakit, lebih bisa bikin sakit. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari sini? Nah, dari ayat bacaan tadi ya, sungguh sangat wajar kalau kita bisa melihat kehidupan Yusuf mempunyai sakit hati dalam hidupnya. Tapi Yusuf tidak memilih untuk sakit hati dan mengambil keputusan untuk tetap mengasihi saudara-saudaranya. Lihat bagaimana dia memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Dia ajak saudaranya, mungkin saudaranya awalnya takut. Waduh, aku dulu ya, aku ini dulu yang jahatin Yusuf nih. Yusuf sekarang udah jadi penguasa. Dia udah lebih berkuasa atasku. Bisa melakukan apa aja nih buat aku, nanti apa yang akan dibalaskan dendamnya. Apa yang akan dibalaskan atas perbuatan yang dulu aku lakukan beberapa waktu yang lalu. Ternyata Yusuf gak berbuat seperti itu. Apa yang dipikiran saudaranya, ketakutan saudaranya yang diceritakan di situ tadi, ternyata tidak terjadi. Yusuf memperkenalkan, ini aku Yusuf, saudaramu. Saudaranya masih ketakutan awalnya. Gak mau, waduh ini mau diapain ya. Aduh rasanya udah gemeteran ini udah bergemeteran kakinya, tangannya, kepalanya semuanya. Wah, tapi Yusuf berbicara lagi, marilah dekat-dekat. Yusuf boleh mengajak saudara-saudaranya. Ini loh, akulah Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Yusuf yang saudaramu yang kamu jual ke Mesir, tapi sekarang Yusuf bahkan memberi nasihat kepada saudaranya seperti ini. Kak Yosi akan bacakan
di ayat yang kelima. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Wah, luar biasa ya kehidupan Yusuf ini ya. Dia bisa mengatakan seperti itu saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya yang awalnya takut, akhirnya dia menjadi, wah, kalau oke, Kak Yosi akan bacakan di ayat yang ayat yang ke-15. Oke, coba didengarkan ya. Ayat yang ke-15 berbicara seperti ini. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Wah, luar biasa ya kehidupan Yusuf yang ini. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf bisa menguasai dirinya. Bisa menguasai dirinya supaya dia tidak membalas dendam. Dia bisa mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Yang dibuktikan dari ayat yang ke-15 tadi yang kita sudah baca, dia mencium semua saudaranya. Bahkan menciumnya sampai ia menangis dan memeluk. Jadi itu benar-benar rasa sayang yang Yusuf sudah luapkan dalam kehidupannya. Kayak kalian kalau misalnya kangen sama saudara kalian sudah lama ketemu. Wah, akhirnya ketemu sama kakak kalian, ketemu sama Koko, sama Cece yang mungkin berkuliah di luar kota atau di luar negeri. Kemudian datang ke rumah, kalian peluk, aduh kangen banget aku. Ibarat rasanya seperti itu. Waktu Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Nah, ini mengapa sih kok Yusuf bisa seperti itu? Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Yusuf belajar untuk memilih tidak membalas dendam. Karena apa? Ini nih rahasianya ya. Coba dengerin. Eagle Generation Junior. Kalau mau bisa mengampuni dan mengasihi, kita akan belajar satu hal ini pagi hari ini dari Yusuf. Rahasianya apa? Yusuf tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Wah, dari mana ya? Yusuf tahu dan punya pikiran untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Di sini, yuk Kak Yosi aja kita baca di ayat yang ke-5. Kita akan baca sekali lagi. Di hitungan yang ketiga ya. Saat ini kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini ditulis Allah menyuruh Yusuf mendahului kamu. Kamu yang dimaksud adalah saudara-saudaranya. Jadi Yusuf mencari apa yang kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan atas hidupnya. Kehendak Tuhan atas hidupnya apa? Dia disuruh ke Mesir dulu untuk mendahului saudara-saudaranya. Meskipun dengan cara yang secara manusia itu bikin sakit hati. Dijual sendiri sama saudaranya. Dalam proses yang ada dari situlah kemudian harus bekerja di rumah suatu pejabat. Ya, kemudian harus difitnah, masuk penjara dulu, bahkan akhirnya baru diangkat dulu. Tapi disitulah Yusuf tetap mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Nah, itu ya rahasianya ya. Oh, ternyata dari kehidupan Yusuf yang bisa kuat menanggapi dan menghadapi segala kejadian dalam hidupnya. Dia mau cari tahu apa yang Tuhan mau. Yang dipikirannya cuman, oh Tuhan mau aku lakukan ini. Meskipun secara manusia atau secara dagingnya sakit. Nah, tapi ada maksud Tuhan di situ yang baik. Oke ya. Nah, kadang dalam kehidupan kita nih, dalam kehidupan adik-adik, kehidupan Kak Yosi juga, mungkin banyak hal yang akan terjadi yang bikin kita sakit hati. Dibohongi, dipukul, diejek, dicuekin, atau enggak dibales chatnya, atau kita cuman di-read aja chatnya, aduh. Atau mungkin tadi seperti kejadiannya Kak Linda, ada makanan yang favorit kita sudah simpen di dalam kulkas, sudah disimpan, aku mau makan nanti sore. Nanti kalau apalagi hawanya panas-panas kayak gini, nanti ini es krim ini akan aku nikmati sendiri. Tiba-tiba adik atau kakakmu ngambilnya dimakan
langsung nggak bilang sama kamu. Waduh rasanya. Aduh, banyak hal mungkin yang terjadi dalam kehidupan kalian seperti itu. Dengan saudara kalian atau keluarga kalian atau teman-teman kalian. Tapi kita akan belajar dari kisah Yusuf ini yang bisa mengampuni dan mengasihi. Tadi resepnya apa? Rahasianya adalah mengetahui dan mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, nah kita akan sama-sama belajar yuk. Nah, Om Yosi akan bacakan satu ayat ini. Ini salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita yang kita juga akan belajar untuk melakukan firman Tuhan. Untuk kita bersama-sama melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan buka di Matius yang pasal yang kelima ayat yang ke-44. Oke ya, ternyata resepnya Yusuf itu untuk bisa melakukan mengampuni dan mengasihi itu melakukan kehendak Tuhan. Nah, Kak Yosi akan bacakan satu ayat ini. Nah, di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Oke. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Yuk kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, wah, ayat firman Tuhan ini berat Kak. Iya memang, tapi kita mau belajar pagi hari ini. Kalau Yusuf sudah mengalami banyak hal yang begitu banyak terjadi dalam kehidupannya, tapi dia bisa melewatinya karena dia mau mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pagi hari ini salah satu ayat yang kita baca, ini juga kehendak Tuhan buat kehidupan kita loh. Kita mau mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Mungkin menganiayanya enggak menganiaya secara fisik, wah itu serem ya. Mungkin secara hati kita, perasaan kita enggak bisa lupa. Kita enggak bisa lupakan apa yang mungkin saudara-saudara kita lakukan, teman-teman kita, orang tua kita bahkan yang sudah dia perbuat atas hidup kita. Yusuf pun seperti itu. Dia enggak lupa, dia tidak melupakan apa yang saudara-saudaranya sudah perbuat ke dia. Bahkan dia sudah bilang, ini aku Yusuf yang kamu jual ke Mesir. Tapi Yusuf memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia mau untuk mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Dan melalui ayat yang kita barusan baca ini, kehendak kita buat kita semua. Kehendak Tuhan buat kita semua. Nah, jadi kita mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Kita mau belajar ya dari kehidupan Yusuf ini untuk terus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke? Yuk, kita sama-sama berdoa. Kita menyerahkan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Kita mau terus belajar seperti Yusuf. Meskipun kita tetap masih ingat apa yang saudara-saudara kita pernah buat atas hidup kita. Mungkin kamu ingat kamu dibully sama temanmu. Kamu ingat kamu dijahati sama tetanggamu. Atau hatimu mungkin terluka atas ucapan orang tuamu. Mari saat ini Kak Yosi ajak untuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Kita minta kekuatan sama Tuhan untuk Tuhan memampukan kita bisa mengampuni dan mengasihi mereka. Kita tutup Alkitabnya, catatannya. Yuk, Kak Yosi akan mengajak kita untuk berdoa pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Kami anak-anak-Mu belajar untuk hidup seperti Yusuf yang mau mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kami tahu bahwa kekuatan Yusuf ada saat Yusuf mau melakukan kehendak Tuhan atas hidupnya. Dan saat ini pagi hari ini kami juga mau untuk melakukan kehendak Tuhan atas hidup kami, untuk kami mau mengasihi mereka yang sudah menyakiti hati kami Tuhan. Mungkin hati kami terluka
atas ucapan mereka. Hati kami tersakiti atas apa yang sudah mereka perbuat. Tuhan, kami tidak bisa melupakannya. Tapi kami tahu kami mau melakukan kehendak-Mu pagi hari ini. Belajar sama seperti Yusuf, kami mau mengampuni mereka, kami mau mengasihi mereka, dan saat ini kami mendoakan mereka, orang-orang yang sudah menyakiti atau yang sudah pernah menyakiti setiap hati kami, melukai hati kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat pagi hari ini. Biarlah Tuhan mau pakai setiap anak-anak-Mu, buat anak-anak Eagle Generation Junior yang ada yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Boleh belajar untuk mengampuni, untuk mengasihi setiap orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Dan kami mau terus belajar untuk tumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. God bless you all. Bye-bye.